Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang breadth first search dan deep first search. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat mengerti tentang algoritma backtracking. Algoritma backtracking ini bisa diilustrasikan, misalnya ada cerita seseorang akan pergi ke hutan, kemudian supaya dia dapat kembali ke tempat asalnya, di sepanjang jalan orang itu menaburkan benih roti di sepanjang jalan. Kemudian pada saat dia akan kembali ke asalnya, dia cukup mengikuti benih-benih roti yang sudah dihamparkannya sepanjang perjalanan sewaktu pergi. Itu kira-kira gambaran dari algoritma backtracking. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dua algoritma backtracking, yaitu BFS dan DFS. Dan juga pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana implementasinya. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya kita akan membuat sebuah program untuk mencari jalan dari S ke G. Di antara S dan G ini ada penghalang-penghalang berupa tanda X di sini. Ini ada penghalang-penghalang seperti ini. Bagaimana kita membuat algoritmanya agar kita mendapatkan jalan dari S menuju G. Nah, yang akan kita bahas di sini ada dua pendekatan dari algoritma backtracking, yaitu BFS atau pencarian melebar, kemudian DFS dengan pencarian mendalam. Kedua pendekatan ini belum menjanjikan solusi yang paling optimal, artinya solusi jalan yang paling dekat, tapi kedua algoritma ini adalah dasar untuk menuju ke algoritma yang lebih cerdas. Itu nanti sudah masuk dalam artificial intelligence yang biasa dikenal dengan best first search. Itu sudah menggunakan heuristik. Untuk BFS dan DFS ini itu belum menggunakan heuristik, belum bisa menjanjikan solusi yang paling optimal. Sebelum langkah lebih jauh untuk kita membahas tentang BFS dan DFS, kita coba dulu membandingkannya dengan pendekatan strategi greedy. Strategi algoritma greedy itu sudah pernah kita bahas pada materi sebelumnya, bisa dilihat pada video di atas ini. Nah, untuk algoritma greedy, cara kerjanya kita hanya melihat langkah yang di depan saja, tidak melihat langkah-langkah setelah itu. Jadi misalnya ada permasalahan, kita melakukan perjalanan dari node A ke node Z. Jadi kalau untuk algoritma greedy itu tidak melihat node-node yang lainnya, hanya melihat yang dari A ini terhubung ke mana. Jadi di sini A itu bisa ke B, bisa ke C, bisa ke E. Dengan jarak A ke B itu 4, A ke C 6, A ke E itu 8. Algoritma greedy hanya membandingkan tiga jalan ini, jadi dia mengambil jalan yang paling optimal. Dalam hal ini adalah yang paling pendek, maka dia akan berjalan menuju ke B, menuju ke B. Kemudian selanjutnya berulang terus, dari B ini ada 2, bisa ke D, bisa ke F. Nah, kemudian karena yang paling pendek itu adalah yang ke D, yaitu 4, maka dia akan menuju ke D. Kemudian dari D, karena hanya ada 1, dia menuju ke F. Nah, dengan algoritma greedy, di sini kita lihat, ini hanya sebagai contoh kasus.
dengan tidak memperhitungkan jalan yang selanjutnya, dengan alma greedy permasalahan ini tidak bisa dicapai solusinya, yaitu ingin mencari jalan dari A ke Z. Ya. Nah, kalau dengan BFS atau DFS itu tidak dilakukan satu persatu, tapi dilihat dulu jalannya dari pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau menuju goal, barulah dilakukan backtracking. Artinya mencari jalan tersebut atau solusi jalan yang diinginkan. Jadi misalnya untuk BFS, itu kita mencari jalan dengan melakukan penelusuran not secara melebar. Artinya yang dicari itu kalau kita ingin dari A menuju ke Z, maka kita cari dulu A ke B, ya, A ke B, kemudian lihat juga A ke C, lihat juga A ke E. Kalau tiga ini belum ketemu, ya, baru kemudian kita lanjutkan B ke F, bukan Z, B ke D, bukan Z juga, C ke E ini sudah, kemudian E ke Z ini ketemu. Ya. Kalau sudah ketemu, baru ini dirunut balik. Dirunut balik, jalan yang mencapai ke Z itu jalan yang mana? Ya. Kalau dirunut balik, maka jalan yang sebelum menuju Z itu adalah E, berarti jalannya adalah dari Z ya ke E, lalu dari E ini ke A. Ya. Nah ini yang maksud dengan backtracking. Ya. Nah jadi sekali lagi untuk greedy itu melihat satu persatu, tapi kalau BFS atau DFS menelusuri dulu sampai ketemu, baru diurutkan jalannya secara terbalik, yaitu dinamakan backtracking. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama BFS. Tadi kita sudah bahas bedanya dengan greedy. Greedy itu melihat solusi optimal pada saat setiap langkahnya saja. Sedangkan BFS itu kita tidak melihat solusi optimal secara lokal seperti greedy. Ya. Jadi tidak perlu melihat nilai-nilai yang ada seperti algoritma greedy, kecuali nanti kalau sudah kita membahas tentang best first search ya dengan heuristik, itu baru menggunakan nilai. Untuk BFS itu tidak menggunakan nilai. Jadi BFS itu penelusurannya ya, ini misalnya dari titik A ya. Penelusuran dari titik A itu dimulai dari titik A secara melebar, artinya dari A ini itu berhubungan dengan titik mana saja atau node yang mana saja. A di sini berhubungan dengan B, jadi ini yang pertama ya. B berarti yang satu, kemudian di sini C, ini dua, kemudian di sini tiga, E. Ya. Nah, kemudian kalau belum ketemu dengan goalnya yaitu Z, ya, baru kemudian yang B ini dicari lagi. Jadi B ini ke D, misalnya ini yang keempat, kemudian F misalnya, ini kelima. Ya. Kemudian setelah cabang B selesai, maka dicari lagi cabang yang nomor 2 yaitu C. C hanya bisa ke E, sedangkan E ini sudah ada, jadi tidak perlu lagi. Nah, tinggal sekarang yang E itu cabangnya adalah Z, berarti Z ini yang ke nomor 6. Ya. Nah, ini cara penelusuran BFS. Atau misalnya dengan contoh lain, misalnya di sini ada A, kemudian B, C, ya seperti ini misalnya. Kemudian ini D, E, F, G. Maka pencariannya itu melebar mulai dari A, kemudian B, kemudian C, baru D, E, F, G.
Ya, nanti akan kita bandingkan dengan yang DFS. Nah, untuk DFS, jadi pendekatannya adalah melakukan penelusuran ke dalam, jadi lebih ke dalam daripada melebar. Nah, contohnya seperti ini, sama dengan contoh BFS tadi. Kalau dari A, ya, ini anggap mulai dari 0. Yang pertama itu adalah menuju ke B, misalnya ke 1. Nah, dia tidak ke C atau ke E dulu, ya, tapi dia menuju ke dalam dulu. Jadi B lanjutkan. B misalnya ke F, berarti di sini 2. F tidak ada lagi, ya. Jadi di sini F tidak ada, maka dia kemudian mencari B ke D, berarti ini nomor 3. Baru kemudian mencari not yang lain yang dituju oleh atau yang berhubungan dengan A. Hanya di sini ini nomor 2, ya. Jadi ini nomor 2, 3, sekarang ini nomor 4. Nah, C ini, ya, dia menuju ke dalam, jadi ini nomor 5. Ya, kemudian baru ke 6. Atau diilustrasikan lebih gampang, misalnya contoh seperti tadi. Ini ada A, B, C. Misalnya kemudian ini ada D, E, F, G. Misalnya seperti ini. Maka ya dengan depth first search itu penelusurannya mulai dari A, B, tapi tidak ke C seperti yang BFS. Kalau DFS itu langsung ke dalam, ke D. Kemudian baru ke E. Nah, setelah selesai semua baru dia kembali lagi. C, terus ke dalam F, baru kemudian G. Ya. Nah, ini beda cara penelusuran antara BFS dan DFS. Sekarang kita bahas bagaimana pendekatan BFS, yaitu pencarian melebar ini, di dalam algoritma supaya nanti suatu membuat implementasi dalam bahasa pemrograman itu kita lebih mudah. Nah, caranya kita harus menyiapkan 2 buah list, ya, yang biasa disebut dengan open list dan close list. Ya. Open list ini maksudnya adalah daftar node-node yang masih bisa kita cari anak-anaknya. Nah, sedangkan yang close list itu berisi node-node yang sudah kita cari. Ya. Nah, caranya kalau untuk BFS, yang pertama kita harus mulai dari titik pertama, yaitu di sini titik A, ya, titik A. Nah, titik A ini kita masukkan ke dalam open list. Kita masukkan ke open list, ya. Masukkan ke open list, gimana? Karena ini titik A, berarti asal titik A ini tidak ada, ya. Nah, ini tidak ada. Asal dari karena A ini adalah titik awalnya. Nah, kemudian bagaimana algoritmanya? Algoritmanya itu setiap isi dari open list, ya. Ini nanti dalam implementasinya bisa dengan menggunakan array, ya. Isi dari open list, kalau dengan BFS kita ambil nilai di dalam open list, nilai yang paling atas, ya, nilai yang paling atas itu kita pindahkan ke close list, ya. Jadi A ini, ya, A yang asalnya itu tidak ada karena dia titik pertama, ya, kita pindahkan ke close list. Kemudian kita masukkan anak-anaknya ke open list. Anak-anaknya itu maksudnya adalah node-node yang bisa dituju secara langsung dari A. Nah, di sini ada B, ya. Ini ada A bisa ke B, kemudian bisa ke C, bisa ke E. Berarti harus kita masukkan ke open listnya di sini B, yang asalnya adalah A, kemudian C, ya, asalnya adalah A, kemudian node E asalnya adalah A, ya. Nah,
setelah anak-anaknya dimasukkan ke open list, ya, kemudian diulang lagi seperti tadi, ambil nilai atau data pada open list yang paling atas untuk BFS. Ini akan berbeda nanti dengan DFS. Ya. Nah, ambil yang paling atas itu not B yang asalnya dari A. Jadi ini kita pindahkan, B asalnya dari A. Kita pindahkan, berarti yang ini kita hapus ya. Nah, setelah dipindahkan, dicari anaknya. Jadi yang kita pindahkan terakhir tadi adalah titik B ya, anaknya itu adalah D dan F ya. Berarti kita tambahkan di sini ya, D yang asalnya dari B ya, kemudian F yang asalnya dari B. Mengapa kita harus memberi data asal? Ini nanti tujuannya adalah untuk menemukan backtracking, yaitu apa, asal dari node-node tersebut. Nah, kemudian setelah anaknya dimasukkan sama, kemudian kita pindahkan lagi dari open list ke close list yang paling atas. Jadi CA ini kita pindahkan ke close list, pindahkan. Cari lagi anaknya C ya, C itu anaknya hanya satu, E. Tapi di sini E sudah ada. Jadi kalau sudah ada di open list atau sudah ada di close list, itu tidak perlu lagi ya. Berarti sampai di sini kita tidak perlu menambahkan data di open list ya. Nah, sekarang kita pindahkan lagi yang paling atas, yaitu E. E yang asalnya dari A kita pindahkan ya, ini kita pindahkan. Kemudian cari anak E. Anak E itu adalah Z ya, berarti kita tambahkan di sini Z ya, asalnya dari E ya. Oke, Z asalnya dari E. Kita ambil lagi yang paling atas, yaitu D asalnya dari B. Ini kita pindahkan lagi dari open list yang paling atas. Kita lihat anak D. Anak D itu adalah F. Tapi karena F sudah ada di open list ini ya, berarti tidak perlu kita tambahkan lagi ya. Sama seperti tadi, kita ambil lagi yang paling atas, yaitu FB. Ini kita pindahkan dari FB, ini kita pindahkan ya. Cari anak dari F. Anak F tidak ada ya, F itu jalan buntu, F tidak ada anaknya, berarti tidak perlu kita tambahkan ke open list. Ambil lagi yang paling atas karena tinggal satu, ini pindah ZE ya, ZE asalnya E, ini kita pindahkan. Nah, algoritma ini berhenti ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, open listnya kosong ya, atau sudah ditemukan goalnya Z. Jadi misalnya dalam satu kondisi di sini masih ada data, tapi kalau sudah ditemukan Z-nya pada close list, berarti stop. Data-data di bawahnya ini tidak perlu lagi. Hanya kebetulan dalam contoh ini Z itu berada di posisi terakhir. Ya. Jadi sekali lagi, algoritma ini berhenti kalau goalnya ketemu, yaitu Z, atau tidak ketemu tapi open listnya kosong. Nah, artinya kalau seperti itu tidak ditemukan solusi ya. Nah, sampai di sini penelusuran BFS selesai. Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusinya? Disitulah algoritma backtracking bekerja. Nah, kita dilihat di sini, goal kita adalah Z ya, goalnya adalah Z. Z itu asalnya adalah E, berarti Z ini asalnya adalah E. Nah, ini yang namanya backtracking, lurus balik. Nah, kita lihat E, kita cari E. E di sini ketemu, asalnya adalah A. Ya, asalnya adalah A. Ya. Nah, maka didapatkanlah solusi ya untuk kita menuju dari A ke Z. Itu langkahnya adalah mulai dari A ke E, kemudian ke Z. Nah, ini yang masuk dengan backtracking atau runut balik. Sekarang bagaimana dengan algoritma DFS ya? Mirip dengan BFS, kita tetap memerlukan open list dan close list, dimulai dari node awalnya yaitu A.
A ini tidak ada asalnya karena dia adalah titik awal. Nah, kemudian kita ambil ya, kalau di BFS tadi itu adalah yang paling atas, kalau DFS kita ambil data yang paling bawah dari open list. Karena ini cuma ada satu, maka yang kita pindahkan adalah A. Ya. Sama seperti tadi, A anaknya adalah B, C, dan E. Berarti open list ini anak dari A, B asalnya A, kemudian C asalnya A, dan E yang asalnya A. Ini B, C, dan E. Ini adalah anak A. Nah, sekarang kalau untuk DFS itu logika algoritmanya kita ambil nilai open list yang paling bawah. Jadi kita ambil EA bukan yang B. Kalau BFS tadi kita ambil yang paling atas B. Jadi yang kita pindahkan ini adalah E. A. Jadi yang paling bawah. Ya. Nah sama setelah pindahkan cari anaknya. Anak E itu adalah Z. Ya. Anak E itu adalah Z. Ini anak E itu adalah Z. Z yang asalnya dari E. Ya. Z yang asalnya dari E. Selanjutnya sama, kita ambil lagi yang paling bawah. Kita ambil yang paling bawah, yaitu ini Z, ya E. Ini kita pindahkan ZE-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa setelah langkah ini, Z-nya sudah ketemu. Ya, Z-nya sudah ketemu di sini. Ya, Z. Berarti kita tidak perlu lagi mencari atau memproses nilai-nilai open list yang lain. Jadi kalau sudah diketemu goalnya, ya sudah, berarti sudah selesai berarti. Ya. Nah, runut baliknya tadi ya sama seperti tadi. Kita lihat di sini Z ya, Z asalnya itu adalah E. Ya. Kemudian lihat cari E-nya, E-nya itu asalnya adalah A. Ya, asalnya A. Jadi DFS juga menemukan mulai dari A ke E, kemudian E ke Z. Ya, hasilnya sama dengan BFS tadi. Tapi kita lihat langkahnya di sini DFS itu bisa lebih cepat. Nah, memang DFS ini dalam beberapa kasus bisa lebih cepat, tapi kelebihan dari BFS itu biasanya selalu mendapatkan solusi jalan yang lebih pendek. Ya. Nah, ini harus untuk lebih mengerti harus kita coba dengan beberapa kasus. Tapi yang penting di dalam materi ini Anda dapat mengerti bagaimana kita menerapkan algoritma BFS dan DFS ya, dengan menggunakan open list dan close list. Ya, nanti diimplementasi programnya itu akan lebih mudah. Ya, biasanya open list dan close list ini kita implementasikan dalam array. Ya. Demikian semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.